Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kimia kelas 10, membahas tentang perkembangan teori dan model atom. Kalian tahu bahwa atom merupakan bagian yang menyusun suatu molekul hingga pada akhirnya membentuk bagian yang lebih kompleks yang disebut materi. Di alam semesta ini, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia, itu tersusun atas ratusan ribu sampai jutaan jenis zat atau materi. Jadi atom itu memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan salah satu dasar kajian utama dalam ilmu kimia dan menyusun alam semesta ini. Nah, hal ini tidak lepas dari jasa-jasa para ilmuwan yang telah menemukan perkembangan teori dan model atom. Di video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teori dan model atom. Nah, teori atom itu pertama kali itu dicetuskan oleh Demokritus, kemudian dikembangkan oleh John Dalton, kemudian dikembangkan lagi oleh Thomson, ya, kemudian Rutherford, kemudian Bohr, dan terakhir disempurnakan oleh beberapa ilmuwan pada teori atom modern. Kita bahas yang pertama adalah Demokritus. Demokritus itu adalah seorang filsuf dan ilmuwan dari Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi. Beliau mengatakan bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi yang disebut atomos. A itu tidak, tomos dibagi. Jadi tidak dapat dibagi. Karena secara eksperimental dia tidak bisa membuktikan teori ini, maka sejak tahun 1800-an muncullah teori-teori baru yang lebih menyempurnakan dengan didasarkan pada hasil eksperimen, yaitu adalah teori atom Dalton. John Dalton ya mengemukakan teori atomnya, yaitu atom itu seperti bola pejal. Seperti ini. Nah, unsur itu terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Atau atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Ya. Kemudian atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian atom dari unsur adalah identik. Maksudnya atom-atom sejenis memiliki sifat yang sama, sedangkan atom-atom unsur yang tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Senyawa itu terbentuk dari penggabungan atom senyawa itu terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Atau juga bisa dikatakan atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Seperti H2O, molekul H2O itu terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen. Tetapi teori atom Dalton ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah dia tidak dapat menerangkan suatu larutan itu dapat menghantarkan arus listrik. Kan kenyataannya larutan itu kan dapat menghantarkan arus listrik, ya, tetapi dia tidak bisa menerangkan. Bagaimana mungkin dengan teorinya yang mengatakan ya bola pejal itu kan nggak ada apa-apanya, kan dia bagaimana mungkin bola pejal itu dapat menghantarkan arus listrik? Padahal listrik adalah elektron yang bergerak, berarti ada partikel lain yang dapat menghantarkan arus listrik. Kelebihan teori atom Dalton mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Ya, jadi dari Dalton ini kemudian muncullah penemuan yang lebih berkembang lagi, yaitu teori atom Thomson. Joseph John Thomson, ya, dengan percobaannya dengan menggunakan sinar katode, ini sudah dibahas di video saya sebelumnya, ya.
Dia menemukan partikel yang bermuatan negatif yang bisa dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Partikel apakah itu? Yaitu adalah elektron. Kemudian dia J.J. Thomson ini menggambarkan atom ini seperti ini. Ya, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Dia bermuatan positif. Kemudian di dalam atom itu tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Ini ada elektron ya yang tersebar merata di seluruh atom. Jadi teorinya ini terkenal dengan teori roti kismis. Atom itu tidak bermuatan ya atau netral. Kemudian kelemahan teori atom Thomson ya. Kelemahannya model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Jadi Pak Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatifnya di bola atom itu di mana gitu. Itu dia belum bisa menjelaskan. Kemudian kelebihan teori atom Thomson itu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur ya. Dari sini kelebihannya. Next, berikutnya kita ke teori atom Rutherford. Nih, Ernest Rutherford dengan menggunakan percobaan Rutherford ini juga sudah dibahas di video saya sebelumnya, yaitu menembakkan lempeng emas dengan sinar alfa. Ya, di sini ada sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas. Ya, banyak sekali sinar-sinar yang diteruskan. Berarti membuktikan di sini banyak ruang kosong ya. Kemudian sedikit sinar yang dibelokkan dan sangat sedikit sekali sinar yang dipantulkan. Berarti kalau mantul itu dia mengenai sesuatu, yaitu inti atom. Sehingga menemukan bahwa Bapak Rutherford ini menemukan bahwa inti atom itu bermuatan positif. Ini model atom dari Rutherford ini seperti tata surya ya, seperti tata surya atau juga dikenal dengan teori atom tata surya ya. Nah, atom itu tersusun dari inti atom, proton dan neutron. Nah, di sini ini ada inti atomnya. Dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom, sedangkan elektron ini mengelilingi inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron ya yang bermuatan positif, di sini bermuatan positif, dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Kemudian sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong ya, sebagian besar tadi merupakan ruang kosong sehingga banyak sekali sinar yang diteruskan pada sinar alfa tadi, banyak yang diteruskan. Ini atom bersifat netral ya, karena seperti ini gambarnya ya, intinya bermuatan positif dikelilingi oleh elektron sehingga atom ini bermuatan netral. Bisa dipahami dari sini. Next, berikutnya. Kelemahan teori atom Rutherford yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori gerak, kalau teori gerak itu kalau kita kita tali batu ya, kita tali kemudian kita putar-putar di atas kepala, lama-lama tangan kita kan akan capek ya. Gerakan perputaran kita melemah sehingga bisa-bisa batu itu naik kepala kita. Lah, berdasarkan teori gerak, apabila elektron bergerak mengintari inti disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti, seperti itu.
Tetapi dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron kok tidak jatuh ke dalam inti atom gitu. Kelebihan teori atom Rutherford membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Teori Rutherford bahwa elektron mengelilingi inti atom ini memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal sebagai kulit elektron. Kemudian teori atom Bohr. Niels Bohr, ya, teori atomnya gambarnya seperti ini, bahwa elektron itu mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut kulit. Nah, di sini ada inti atom, ini gambarnya, ini ada inti atom, ya. Kemudian di sini ada kulit K, L, M, N dan seterusnya. Ya, atau juga ini kulit ke-1, N1, N2, N3 seperti ini. Nah, di sini elektron itu dapat berpindah dari lintasan, ya, apabila menyerap atau memancarkan energi. Nah, elektron itu dapat berpindah dari lintasan ini, ya, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Sehingga kalau dia itu berpindah dari energi tinggi, ya, ini kulit luar dari kulit N2 ke 1 yang ini gambar seperti ini, ya. Dari energi tinggi ke energi rendah dia akan melepaskan energi. Tetapi kalau dia pindah dari dalam keluar atau dari ini, ya, energi rendah ke energi tinggi, ya, dia akan menyerap atau menarik energi seperti ini. Bisa dipahami, ya. Next, berikutnya kelemahan teori atom Bohr. Dia itu tidak dapat menerangkan atom berelektron banyak, ya, tidak dapat menerangkan kalau atom ini berelektron banyak itu bagaimana. Kemudian tidak dapat menerangkan pengaruh medan magnetnya terhadap spektrum atom, ya. Kelemahan ini nanti akan diperbaiki oleh Siemens, yaitu setiap garis pada spektrum memiliki intensitas dan panjang gelombang tertentu. Kemudian tidak dapat menerangkan terjadinya ikatan kimia. Kemudian kelebihan teori atom Bohr. Atom Bohr ini adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Dia sudah bisa menerangkan perpindahan elektron dari kulit elektron tadi. Berikutnya kita ke teori atom modern. Di sini ada beberapa ilmuwan, yaitu Max Planck. Ya, Max Planck ini mengatakan bahwa atom itu suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut sebagai kuanta. Kemudian Louis de Broglie mengatakan materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Jadi materi itu dapat bersifat sebagai partikel dan juga bisa dapat bersifat sebagai gelombang atau juga dikenal dengan asas dualisme materi. Kemudian prinsip ketidakpastian Heisenberg, ya, akibat dualisme materi, ya, tadi bisa bersifat sebagai partikel dan sebagai gelombang, ya. Akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Kemudian persamaan gelombang Schrödinger, ya, masih di teori atom modern, bahwa persamaan gelombang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum, ya. Jadi digambarkan teori atom modern seperti ini gambarnya, ya. Di sini ada inti atom, ya, ada inti atom, nukleus, terus kemudian di sini, ya, ini ada awan elektronnya. Begitu. Ini gambaran secara detail seperti ini. Tapi kalau digambarkan secara ringkas itu
jadi di dalamnya ini seperti di sini ada inti atom, kemudian di sini ini ada awan-awan elektronnya, ya, yang kedudukannya tidak dapat ditentukan secara pasti, ya. Atau juga ini ya, dari teori atom modern ini tidak mungkin ya dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu elektron secara saksama. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom, ya, atau juga terkenal dengan prinsip ketidakpastian. Ya, dari sini semoga bisa dipahami. Nah, ini ada model atomnya. Yang awal ini adalah model atomnya Demokritus, ya, yang mengatakan atomos yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian John Dalton seperti bola pejal. Kemudian J.J. Thomson di sini roti kismis, ya. Kemudian Rutherford ini seperti tata surya. Kemudian teori atom Bohr ini sudah ada kulit-kulit elektronnya dan perpindahan elektron. Kemudian teori atom modern, ya, oleh beberapa ilmuwan, ya. Di sini ditemukan beberapa ini ya. Salah satunya adalah prinsip asas ketidakpastian tadi, ya, ditemukannya elektron tadi. Semoga pembelajaran saya ini bermanfaat, ya, dan channelnya berkembang. Silahkan kalian subscribe, share, dan likes. Saya ada quote buat kalian, ya. Ini Marie Curie, dari Marie Curie. Penting untuk membuat impian hidup dan mimpi menjadi kenyataan, ya. Jadi kita harus membuat impian hidup dan menjadikan impian itu sebuah kenyataan. Dari Marie Curie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.